3, 2, 1. Hai my dear Risti, ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan lonceng. Thank you. Oke my dear Risti, sekarang kita lanjutkan ke bagian 20, part ke-20 dari Aku Si Pelakor. Di saat Sarah terkejut itu, beberapa orang pegawai dari karaoke itu masuk. Mereka bernyanyi dan memberi selamat. Sarah jadi serba salah, mau mencabut cincin di jarinya, tapi Sarah tak ingin mempermalukan Rio di depan anak buahnya. Sarah terdiam dan menahan diri. Yani pun yang melihat Sarah sangat mengerti perasaan dan posisi Sarah, tapi memberi kode supaya Sarah tetap tenang. "Yan, please, bantu aku ya. Aku nginep di rumahmu deh sampai aku pulang," Sarah memohon pada Yani saat mereka berdua punya kesempatan untuk ngobrol. "Ra, bukan aku gak mau menolongmu, tapi ini harus diatasi. Kamu harus ngomong pada Rio, bukan dengan menghindar. Jadi, kamu ngomong dan selesaikan dengan Rio ya," kata Yani sambil memeluk menenangkan Sarah. Dan saat di hotel, Sarah dan Rio bertengkar. Semua alasan dan penjelasan Sarah tidak diterima oleh Rio. Rio malah menuduh Sarah menolaknya karena sudah berselingkuh dengan pria lain. Sarah jadi emosi dan keluar dari kamar hotel. Sarah menelpon Alan, meminta Alan untuk menjemputnya. "Kak Sarah, ada apa? Apa yang terjadi?" tanya Alan saat melihat Sarah menangis. "Kita ke pantai aja ya Lan, tapi jangan pantai yang terlalu ramai," kata Sarah tanpa menanggapi pertanyaan Alan. Alan melirik Sarah dengan diam-diam. Alan mendengar cerita yang tersebar di tempat kerja kalau Sarah dan Rio bertunangan tadi. Tapi kenapa Kak Sarah seperti tidak senang, tidak bahagia? Bukankah hari pertunangan itu adalah saat yang membahagiakan? "Kak, ada apa? Kalau aku boleh tahu, ada masalah apa?" tanya Alan saat mereka berdua sudah duduk di atas batu-batu di tepi pantai. "Cincin ini mungkin sangat diinginkan oleh wanita-wanita lain, tapi aku sama sekali tak menginginkannya, Lan," jawab Sarah sambil memilin-milin cincin di jari manisnya. "Jadi, Kak Sarah menolak? Tapi bukannya selama ini Kak Sarah dengan Kak Rio?" kata Alan lagi. "Hubungan kami hanya kesepakatan untuk sesuatu alasan, Lan. Dan itu sudah berlalu. Aku tak pernah ingin punya hubungan dengan Rio, apalagi ingin jadi istrinya," kata Sarah lagi menjelaskan pada Alan. "Aduh Kak Sarah, aku jadi bingung. Tahu nggak, semua orang di kantor itu tahu kalau Kak Rio itu cinta mati pada Kak Sarah. Semua tahu Kak Sarah itu calon istri Kak Rio. Semua orang juga tahu kalau hidup Kak Rio itu jadi lebih baik karena Kak Sarah. Kak Rio jadi GM juga karena Kak Sarah," tutur Alan pelan. "Tidak seperti itu, Lan. Kalau Rio sampai pada posisinya sekarang itu, yaitu karena keberuntungannya, bukan karena aku. Permasalahannya kan, aku itu tak ingin jadi istrinya. Sama sekali tak ingin, Lan. Dan Rio tidak terima apapun penjelasanku. Padahal Rio itu kan punya banyak wanita. Dia tak pernah kekurangan koleksi wanita-wanitanya. Jadi kenapa harus memperkeruh suasana, menempatkan aku pada posisi yang sulit? Dengan kejadian tadi, memakaikan cincin pada jariku, seperti kita akan menikah. Secara tidak langsung kan semua orang jadi tahu. Aku ingin menolaknya tadi, tapi biar gimana pun aku tahu situasi dan tempatnya tidak tepat. Aku menjaga harga diri Rio di mata karyawan, pegawainya, juga di mata teman-temanku. Itu sebabnya aku menahan diri, tapi bukan berarti aku menerimanya. Dan Rio tidak mau menerima alasanku. Rio malah menuduhku selingkuh. Dia selalu menuduhku selingkuh setiap kita punya masalah." Cerita Sarah lagi menumpahkan segala kekesalannya. Alan terdiam. Sejujurnya,
setelah kerja dengan Rio, Alan jadi tahu hubungan Rio dengan banyak wanita lainnya. Tapi dia harus menjaga rahasia itu karena biar gimana pun dia berterima kasih karena Rio telah memberikannya pekerjaan. Menurut saya, mungkin Kak Rio tidak menerima penolakan Kak Sarah karena Kak Rio benar-benar cinta pada Kak Sarah. Atau mungkin karena Kak Rio menyadari Kak Rio seperti sekarang ini karena andil Kak Sarah. Mana ada orang yang segitu perhatian pada Kak Rio seperti yang Kak Sarah lakukan padanya. Iya kan Kak? Saya pun kalau ada di posisi Kak Rio akan mempertahankan Kak Sarah, kata Alan pelan. Ya jelaslah kamu bela dia, ommu. Udah gitu sesama lelaki, sama aja sih, kata Sarah tertawa kecil. Walau dia omku, tapi beda lah Kak, aku gak suka main perempuan Kak. Itu artinya kamu tahu ya kalau Rio sering main perempuan. Nah, kata Sarah meledek Alan. Alan tertawa jadi salah tingkah. Sebenarnya Lan, aku datang ke Manado kali ini justru untuk memutuskan hubunganku dengan Rio. Tapi sekarang keadaan jadi rumit, jadi berbalik. Semua orang justru sekarang jadi tahu kalau aku itu tunangannya Rio. Aku calon istrinya. Keluh Sarah pelan. Jadi, apa yang akan Kak Sarah lakukan? Tanya Alan lagi. Apapun alasannya, aku merasa kalau aku itu tidak bisa bersama Rio, Lan. Tapi ya, oh ya Lan, jangan bilang ke Rio kalau kita malam ini datang ke sini ya. Sarah kembali pulang ke hotel dan Rio tak ada. Jadi Sarah merasa lebih tenang dan tidur. Tak lupa Sarah mengunci pintu kamar hotelnya agar Rio tak bisa masuk seenaknya lagi seperti biasanya. Tapi besoknya saat Sarah pulang dari pertemuannya dengan klien, Rio sudah ada di dalam kamar itu. Sarah diam dan tak bicara apapun karena tak ingin bertengkar lagi. Sarah juga sudah membulatkan tekadnya untuk tetap membatalkan kesepakatan mereka. Rio pun hanya diam, membisu. Kali ini dia sangat sadar, sangat tahu kalau Sarah tidak akan berubah pikiran lagi. Rio pun semalaman sudah berpikir dan dia pasrah kalau dia harus berpisah dengan Sarah. Tapi setidaknya tidak dengan diam, tidak dengan amarah. Jadi dia ingin menghabiskan sisa waktu, sisa hari terakhir bersama Sarah sebagai seorang sahabat. Tapi Rio tidak tahu harus bagaimana, harus memulai pembicaraan seperti apa saat Sarah sudah memilih untuk diam. Rio menghampiri Sarah lalu memberikan handphonenya ke Sarah. Sarah hanya meliriknya sekilas lalu sibuk lagi dengan laptopnya. Ra, ambil ini, kata Rio kembali memberikan handphonenya pada Sarah. Sarah diam. Aku mengembalikan semua akun medsosmu. Aku tak akan mengutak-ngatiknya lagi. Suara Rio lirih. Sarah mengambil handphone itu, membukanya dan mengganti kata sandi dari semua akun medsosnya. Lalu menghapus semua akun medsosnya itu dari handphone Rio. Lalu mengembalikan handphone itu pada Rio tetap dalam diam. Kau boleh menghapus semua isi handphoneku, Ra. Nomor-nomor kontak yang ada di handphoneku, ataupun semua foto-foto siapapun yang ada di handphoneku. Kau boleh menghapusnya sekarang. Kau berhak untuk itu, Ra. Kata Rio lalu mengambil posisi tidur. Sarah hanya diam. Dia hanya mengambil apa yang menjadi miliknya. Selain itu bukan haknya. Malamnya saat akan tidur, Sarah mencopot cincin dari jari manisnya dan mengembalikannya pada Rio. Rio mengambilnya lalu memeluk Sarah dalam diam. Kali ini tidak ada game, tidak ada canda tawa, tidak ada ngotot-ngototan, tidak ada kejar-kejaran. Semuanya terjadi dalam diam, berlalu dengan senyap. Idih, kok aku yang jadi pingin nangis ya, my dear Risti. Kasihan juga ya si Rio. Oke, kita lanjut. Sarah tahu kalau Rio tidak tidur sepanjang malam itu. Sarah juga tahu saat Rio turun dari tempat tidur dan pindah ke sofa. Sarah merasa sedih,
tapi dia mengeraskan hatinya untuk tidak goyah dan luluh lagi. Tapi menjelang subuh, Sarah terbangun karena mendengar suara Rio yang mengigau. Sarah menyalakan lampu dan mendekati Rio. Rio menggigil dan demam. Aduh, pakai sakit lagi. Ini bukan waktunya sakit, Rio, keluh Sarah dalam hati. Sarah membangunkan Rio dan menuntun Rio supaya pindah ke tempat tidur, lalu Sarah menelpon lobi hotel meminta tolong tenaga medis. Biasanya Sarah akan mengurus dan menjaga Rio sendirian, tapi kali ini tidak. Tak berapa lama kemudian, dokter jaga dari klinik yang dekat hotel datang memeriksa Rio. Saya akan memberi resep obat. Apa Pak Rio mengkonsumsi obat air-air ini? Tanya dokter itu. Seorang dokter perempuan yang sudah cukup berumur dan sangat ramah, dan ternyata dia pemilik klinik itu. Rio menggeleng lemah menandakan bahwa dia tidak meminum obat, tidak mengkonsumsi obat air-air ini. Tapi Sarah ingat kalau Sarah menemukan bungkus obat. Kenapa Rio berbohong? Kenapa Rio menutupinya? Sarah memberi kode pada si dokter. Terima kasih ya Bu Dokter, maaf saya mengganggu dan merepotkan di subuh-subuh begini. Saya akan ikut dokter ke klinik untuk ambil obatnya supaya dokter tidak bolak-balik, kata Sarah. Lalu Sarah dan dokter itu keluar dari kamar. Saat sudah berada di klinik, Sarah menunjukkan foto obat yang ditemukan di tas Rio. Dokter itu menatap Sarah. Sudah berapa lama Pak Rio mengkonsumsi obat ini? Tanya si dokter. Saya nggak tahu dok. Ini pun baru saya temukan kemarin pagi. Saya foto diam-diam karena saya ingin mengecek, tapi karena saya sibuk saya malah lupa. Ini obat apa ya dok? Tanya Sarah. Setahu saya ini obat dikonsumsi untuk pasien yang istilah medisnya mengidap penyakit kecemasan. Itu sebabnya dia membutuhkan obat ini sebagai obat penenang. Obat ini harus dengan resep dokter, tidak boleh dikonsumsi sembarangan. Kalau Pak Rio memilikinya, itu berarti Pak Rio mendapatkannya dari dokter. Jelas dokter itu lagi pada Sarah. Apa bahaya dok? Tanya Sarah lagi. Bahaya atau tidaknya, setiap obat yang dikonsumsi melebihi dosis secara berlebihan itu akan jadi bahaya. Jadi yang perlu ditahu saja, sudah berapa lama Pak Rio mengkonsumsi obat ini dan seberapa tinggi dosis yang diberikan untuk Pak Rio. Tentu saja yang mengetahuinya ya dokter yang memberikan obat itu pada Pak Rio. Mungkin Pak Rio pasien tetapnya. Tapi kalau ibu bertanya, pasti dokter itu tidak akan memberikan informasi apapun karena itu etika sebagai dokter. Jadi sebaiknya ibu bicarakan dengan Pak Rio. Saran dokter itu. Maaf Bu, di Manado ini apa ibu dokter tahu dokter-dokter yang praktek untuk penyakit begini? Tanya Sarah lagi. Iya, tentu saja saya punya teman dokter yang menangani kasus begini. Ibu Sarah bisa mengecek apa Pak Rio adalah pasiennya atau bukan. Tapi untuk informasi saya tidak bisa jamin apa teman saya itu bisa memberikan informasi yang ibu butuhkan. Saya akan tuliskan di resep ini nomor telepon teman dokter saya itu ya Bu Sarah. Iya, terima kasih dok. Paginya, Sarah memergoki Rio meminum obat itu dengan diam-diam saat Sarah keluar dari kamar mandi. Tapi Rio belagak pura-pura seperti sibuk dengan tas kerjanya saja. Karena Rio masih demam, maka Sarah tak punya alasan untuk meninggalkan Rio sendirian di kamar hotel. Jadi Sarah sengaja membeli makan siang sendiri, tidak menyuruh OB lagi. Supaya Sarah bisa menelpon ke nomor handphone yang diberikan oleh dokter klinik itu pada Sarah. Sarah berdiri mematung mendengar penjelasan dari dokter di seberang telepon. Awalnya dokter itu tidak mau memberikan info apapun pada Sarah walau mengiyakan bahwa Rio itu pasiennya. Tapi setelah Sarah mengaku bahwa Sarah adalah calon istri dari Rio, maka dokter itu pun memberikan informasinya pada Sarah. Saya berharap Ibu Sarah bisa membantu Pak Rio, paling tidak supaya dosisnya lebih berkurang, kata dokter itu. Saat kembali ke kamar hotel, Sarah bersikap biasa saja, seolah-olah Sarah tidak mengetahui apa-apa. Karena Sarah yakin, sekalipun Sarah bertanya baik-baik pada Rio, Rio tidak akan mengakuinya.
Karena kalau Rio mau jujur, dia tidak akan menyimpan ataupun menutupi bahwa dia mengkonsumsi obat penenang itu. Apa yang harus kulakukan ya? Kata Sarah dalam hati saat sedang berada dalam kamar mandi. Dia mengingat kata-kata dokter itu lagi. Kalau dosis Rio saat ini adalah di ambang batas tertinggi. Padahal kata dokter itu lagi, selama 2 tahun ini dosis Rio sudah sangat berkurang. Dan ternyata kemarin Rio meminta stok obat itu lagi. Padahal seharusnya obat yang ada di Rio itu masih ada karena persediaannya untuk 30 hari. Itu tandanya Rio mengkonsumsi obat itu dengan double, melebihi dosis. Itu agak berbahaya, Bu Sarah. Saya memberikan stok obat lagi karena saya pikir mungkin Pak Rio sekarang lagi menghadapi sebuah masalah. Karena Pak Rio agak memaksa supaya saya memberikan obatnya. Itu kata-kata dokternya lagi. Sarah juga menanyakan pada dokter itu sudah berapa lama Rio menjadi pasiennya. Dan dokter itu menjelaskan bahwa menurut Rio, dia sudah mengkonsumsi obat-obat itu jauh sebelum dia jadi pasien dokter itu. Dan Rio jadi pasien dokter itu sekitar 4 tahunan, jauh sebelum kesepakatannya dengan Sarah. Bu Sarah, Pak Rio itu membutuhkan orang yang bisa membuatnya tenang dan stabil. Saya berharap dengan informasi ini mudah-mudahan Ibu Sarah bisa membantu saya. Karena pasien-pasien ketergantungan obat penenang yang mengidap penyakit kecemasan butuh orang-orang terdekat, keluarganya atau pasangannya, supaya dia bisa mengatasi kecemasannya. Sarah lalu mencuci mukanya. Kenapa juga aku harus peduli? Toh itu sudah lama Rio lakukan. Pikir Sarah lagi. Keluar dari kamar mandi, Sarah meraba dahi Rio. Masih cukup panas. Apa Rio sakit dan kemarin meminum obat itu secara double karena bertengkar denganku? Duga Sarah sambil membetulkan selimut Rio. Ra, suara Rio lirih memanggil Sarah. Tidur saja, istirahat. Aku sudah telepon kantor beritahu kalau kamu sakit, kata Sarah. Boleh aku peluk? Tanya Rio. Gak, ntar virusnya nular ke aku. Kalau aku sakit, siapa yang ngurusin kamu? Kata Sarah dengan nada ketus. Rio memegang lengan Sarah lalu menutup mata lagi. Sarah mau gak mau duduk di samping Rio dan kembali melihat ada genangan air mata di sudut mata Rio. Dasar playboy cengeng, gumam Sarah tapi melap air mata itu. Aku akan memelukmu terus sampai kau pulang besok. Setelah itu, aku tak akan pernah memintanya lagi, kata Rio pelan dengan mata tetap terpejam. Malam itu, saat Rio tidur di pangkuan Sarah sambil menyembunyikan wajahnya di perut Sarah, Rio menceritakan semuanya pada Sarah. Tentang cintanya pada Sarah, tentang hancurnya saat dia melihat Sarah dan Rama bergandengan tangan. Juga tentang pelariannya pada banyak wanita walaupun dia sudah menikah dengan Vita. Itu sebabnya aku memberi nama Rama pada anak pertamaku, untuk mengingat sakit hatiku, untuk mengingatmu, Ra. Tapi itu juga gabungan dari namaku dan nama Vita. Lalu, dari segitu banyaknya, kenapa kamu menikahi Vita kalau kamu tetap berselingkuh? Tanya Sarah. Karena Vita masih perawan saat kutiduri, yang lain tidak, jawab Rio pelan. Sarah terdiam tak memahami kenapa keperawanan itu sangat penting kalau pada akhirnya harus dianati. Aku juga sekarang sudah tak perawan, jadi kamu tak akan pernah nikahi aku kan, sama seperti wanita-wanita koleksimu itu kan? Kata Sarah yang membuat Rio bangun dan duduk di sampingnya. Aku gak tahu, Ra. Tapi aku sangat tahu, aku sangat yakin kalau aku mencintaimu. Karena aku tak pernah punya perasaan seperti ini pada yang lain, sekalipun itu pada Vita istriku. Aku selalu merasa bahagia, selalu merasa tenang saat bersamamu. Kata Rio dengan suara agak malu, lalu menyembunyikan wajahnya dengan menyenderkan kepalanya di bahu Sarah. Hapus foto-fotoku dari handphonemu, Yok, kata Sarah pelan tapi mengagetkan Rio. Dari mana kau tahu? Kamu buka-buka periksa-periksa handphoneku ya? Tanya Rio menatap Sarah dengan senyum tapi agak malu karena ketahuan bahwa dia menyimpan foto-foto Sarah.
Tuh kan, kebiasaan kamu emang nuduh-nuduh. Kamu suruh hapus-hapus kontak dan lain-lainnya itu aja aku nggak lakukan. Aku hanya hapus akun mesosku aja kok, kata Sarah agak jengkel. Lalu dari mana kamu tahu, Ra? Tanya Rio lagi. Dari Riri. Riri melihat foto-fotoku di handphonemu waktu itu. Itu sebabnya dia mencariku dan meminta pertemanan di FB-ku tanpa aku tahu kalau dia salah satu koleksimu. Begitu Tuan Playboy. Jelas Sarah sambil sedikit menyindir Rio. Rio diam lalu mengambil tas kerjanya yang ada di samping tempat tidur dan mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Ra, hanya kamu satu-satunya perempuan yang kupakaikan cincin. Itu tak pernah kulakukan sekalipun pada Vita, karena kami tak pernah punya cincin kawin. Hanya kamu, Ra. Sekalipun kamu tak mencintaiku, tapi kumohon, ku minta kau tetap memakainya, Ra. Kata Rio mengambil tangan Sarah dan memakaikan cincin itu kembali. Aku harap kau tetap memakainya, Ra. Setelah itu, Rio mencium puncak kepala Sarah. Oke, aku akan pakai tapi tidak berarti bahwa kita punya hubungan. Dan satu lagi, jawab pertanyaanku dengan jujur. Kenapa dan sejak kapan kamu ketergantungan obat penenang itu? Kau bukan dirimu lagi, kau bukan yang dulu lagi. Kini ku sadari sayang, kau bukan dirimu. Selamat datang tahun 2023. Happy New Year.